Selamat datang, Mystikus Channel. Ralilur Sang Wali Majedub Cicit Syaihona Holil Bangkalan Madura. Siapa yang tak kenal Kiai Haji Holilur Rohman Cicit Syaihona Holil Bangkalan Madura? Ralilur demikian biasa dipanggil, merupakan ulama yang sering didatangi orang penting negeri ini. Tak hanya itu saja, warga biasa pun sering minta barokah hanya urusan sehari-hari, mulai dari urusan minta hari untuk pernikahan sampai minta obat alternatif, pilkades. Ralilur, demikian masyarakat menyebut kiai ini. Nama lengkapnya Kiai Haji Holilur Rohman. Kalau dirunut nasabnya ke atas, ia adalah cicit ulama besar Indonesia, Kiai Haji Holil bin Abdul Latif, atau Syaihona Holil Bangkalan, atau Mbah Holil. Bergelar Syaihona, karena Kiai Haji Holil merupakan guru mayoritas ulama Indonesia. Masyarakat Madura menilai Ralilur dalam makom jadab. Dalam terminologi sufi, tasawuf, jadab merupakan suatu tahapan untuk mencapai tingkat karomah, keistimewaan, yang biasanya disebut wali. Namun sebagian masyarakat menilai Ralilur adalah sudah mencapai tingkat wali. Mana yang benar? Wallahu alam. Yang pasti, kiai ini memang luar biasa. Penampilannya yang sangat bersahaja, bahkan jauh di bawah kehidupan normal, membuat hati orang yang melihatnya bergetar. Wajahnya memang memancarkan nur ilahi. Ia bagai magnet kehidupan sehingga membuat orang lupa segala gemerlap duniawi. Duh, Gusti, inikah ulama sebenarnya? Ya, ia zuhud, tak peduli gemerlap duniawi dan tanpa pamrih. Hidupnya hanya untuk Allah, berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Orang yang tak paham bisa jadi mengira ia gila. Maklum, penampilannya apa adanya. Apalagi perilakunya cenderung aneh. Ia kadang hidup di tengah laut, merendam diri sampai berhari-hari. Namun justru sikapnya inilah yang kemudian mengingatkan orang pada Nabi Khidir. Ia seolah mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan yang kian renta, tanpa nurani. Dari tengah-tengah arus gelombang laut itu ia membaca tanda-tanda kehidupan. Apa yang akan terjadi terhadap negeri ini? Tamunya beragam, tapi jangan kaget kalau tak kesokan atau tidak mau, beliau tak mau menemuinya, tegas Kiai Haji Badrus Soleh, salah seorang ulama Bangkalan bercerita soal kenyelenehan cicit ulama Bangkalan, Kiai Haji Syaihona Muhammad Holil bin Abdul Latif ini. Menurut pengakuannya, tak sedikit pejabat penting, mulai regional, jatim bahkan nasional berusaha menemui kiai yang berpenampilan nyeleneh ini. Kalangan warga biasa tak sedikit ingin sowan ke Ralilur. Mulai urusan mencari rezeki, jodoh sampai ingin agar penyakitnya sembuh. Ada pengalaman menarik, salah seorang warga pernah sakit komplikasi penyakit dalam stadium akut. Bahkan sang pasien sudah hampir 1 bulan opname di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Karena terapi penyembuhan kedokteran tak ada perkembangan menggembirakan. Salah seorang anggota keluarga pasien memutuskan untuk minta barokah Ralilur. Kiai memberikan obat maak dan obat puyer sakit kepala, setelah diminum alhamdulillah sembuh, tegas Salim, saudara si pasien menjelaskan. Ia memang benar-benar misterius. Ia tak menghiraukan pakaian, apalagi harta benda. Ia tak peduli penilaian orang tentang dirinya. Hidupnya hanya untuk Allah, Allah, Allah. Ia juga jarang untuk tak mengatakan tak pernah bergaul dengan orang seperti umumnya ulama masa kini. Ia juga jarang disorot TV, apalagi berebut memberi komentar di koran seperti umumnya ulama milenium. Namun begitu ia muncul di tengah keramaian orang, suaranya adalah sabda. Apa yang diucapkan sering terjadi. Karena itu ia lantas berpesan agar hati-hati. Namun tak jarang ia bertindak tanpa bicara. Pernah suatu ketika ia tiba-tiba membakar bangunan pondok pesantren yang diasuh Kiai Haji Abdul Laskal Bangkalan Madura. Pesantren yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jamik dan alun-alun kota Bangkalan itu pun hangus dilalap api. Anehnya, Kiai Abdul Laskal yang dikenal sangat berpengaruh di Bangkalan itu diam saja. Ia tak bereaksi, apalagi marah. Kenapa? Perilaku Ralilur memang mirip Nabi Khidir.
Selain suka bertempat di kawasan berair juga isyaratnya selalu kontroversial. Nabi Khidir pernah menumpang kapal bersama Nabi Musa. Tiba-tiba ia mengkampak dan membocori kapal yang ia tumpangi. Karuan saja Nabi Musa menegur dan marah. Sudah menumpang kapal secara gratis, kok masih bikin ulah melubangi kapal? Apalagi kapal itu sangat bagus. Namun kemudian Nabi Musa mengerti isyarat Nabi Khidir yang aneh itu. Ternyata itu dilakukan Nabi Khidir justru menyelamatkan kapal tersebut. Karena dalam pelayaran selanjutnya ada beberapa aparat raja zolim yang merampas kapal yang ditumpangi Nabi Musa dan Khidir sudah berlubang, meski masih bagus, akhirnya lolos, tak dirampas. Tampak apa yang dilakukan Ralilur itu juga ada kemiripan dengan perilaku aneh Nabi Khidir. Buktinya, setelah ia membakar pesantren itu kemudian terjadi peristiwa naas yang menimpa bangsa ini. Banyak terjadi aksi pembakaran di mana-mana, kata Kiai Haji Imam Bukhori, Ketua PCNU Bangkalan yang juga keponakan Ralilur. Aksi anarki pembakaran ini terjadi mengiringi konflik politik yang terus berkepanjangan di negeri ini. Misalnya pembakaran pertokoan, kantor-kantor partai politik, dan banyak lagi. Isyarat Ralilur itu kian konkret ketika terjadi pembakaran yang dilakukan orang-orang Dayak terhadap gubuk-gubuk orang Madura yang mengungsi dari Sampit dan Sambas. Tak jelas, apa karena Kiai Abdullah Skal yang dikenal sangat berpengaruh di Bangkalan itu paham terhadap keistimewaan Ralilur sehingga ia lalu diam saja, meski pondoknya dibakar Ralilur. Yang pasti, setelah gubuk santri di pesantrennya dibakar, pesantren Kiai Abdullah Skal semakin maju pesat. Bilik-bilik santri yang semula berupa gubuk-gubuk kini dibangun mentereng. Bahkan pesantren putri yang menyatu dengan tempat istirahat Kiai Skal persis hotel. Bangunannya megah dan menjulang tinggi, penuh tingkat. Siapapun yang tak pernah ke Madura akan mengira bangunan itu hotel, karena memang didesain cukup artistik. Kiai Abdullah Skal sendiri tampak sangat hormat terhadap Ralilur. Maklum Ralilur cenderung misterius dan kontroversial. Apalagi ia memiliki keistimewaan kasyaf luar biasa. Bahkan kabarnya Ralilur sering memberi isyarat-isyarat kepada Kiai Abdullah terutama tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Biasanya, kalau menyangkut persoalan besar, Ralilur minta Kiai Abdullah Skal hati-hati. Yang menarik, sinyal Mega akan jadi presiden pun sudah terdeteksi Ralilur sejak awal. Isyaratnya waktu itu sangat aneh. Apa? Isyarat ala Nabi Khidir yang dilakukan Ralilur memang luar biasa. Lebih-lebih bila menyangkut peristiwa politik nasional. Selain selalu tepat isyarat itu juga terjadi pada peristiwa-peristiwa besar nasional. Yang menarik, isyarat itu tidak disampaikan dalam bentuk kata-kata atau ramalan. Melainkan melalui perilaku aneh. Jadi, ia tak pernah membuat pernyataan, apalagi prediksi. Justru itulah hebatnya. Semua isyarat itu hanya tampak dalam perilakunya yang nyeleneh. Ia sendiri bahkan tampak tak peduli. Maklum, ia tak punya kepentingan sama sekali dengan urusan duniawi, apalagi peristiwa-peristiwa nasional. Tampaknya tingkah anehnya itu semata transfer dari Tuhan begitu saja. Bahkan bisa jadi ia sendiri tak menyadarinya. Buktinya, ia tak pernah melontarkan kata-kata. Kalau ada peristiwa besar yang akan terjadi hanya perilakunya saja yang tiba-tiba aneh. Seolah semua perilakunya menjadi radar peristiwa masa depan. Benarkah? Ini bisa dilihat pada perilaku anehnya ketika Gus Dur akan jatuh dan diganti Megawati. Isyarat itu muncul sekitar akhir tahun 2000. Jadi jauh sebelum Gus Dur benar-benar jatuh. Saat itu perilaku aneh Ralilur muncul secara tak terduga. Ia tiba-tiba selalu diikuti dan ditempel oleh istrinya, Nyai, kemanapun pergi. Mau pergi kemanapun, ia terus dibuntuti oleh sang bunyai. Menurut keterangan 3 Hadam, penjaga rumah, Ralilur di desa Banyu Buneh Banjar dan Pakaan Dajah Kecamatan Galis, saat itu Ralilur selalu tidur satu kamar dengan istrinya. Namun anehnya, Ralilur tidak tidur dalam satu tempat tidur, lencak, bahasa Madura. Ia tidur terpisah dengan istrinya, meski dalam satu kamar. Lebih aneh lagi, istrinya tidur di atas ranjang, sedangkan Ralilur malah selalu tidur di tanah. Jadi, Ralilur tidur di bawah, sedang istri beliau di atas, jelas Kiai Haji Imam Bukhori, keponakan Ralilur.
Lalu apa makna perilaku nyeleneh Ralilur itu? Jawabannya sangat jelas. Bahwa di Indonesia akhirnya terjadi pergantian kepemimpinan, dari presiden pria, yakni Gus Dur, ke presiden wanita, Megawati. Isyarat ini masih bisa dirinci lagi dalam konteks kekeluargaan. Yaitu terjadi pergantian kepemimpinan dari presiden ke wakil presiden. Bukankah istri hakikatnya adalah wakil atau pembantu suami dalam keluarga? Namun yang lebih jelas, tentunya, perilaku aneh itu merupakan isyarat pergantian kepemimpinan dari pria ke pemimpin wanita. Terlepas benar atau salah, banyak kalangan yang memprediksi isyarat tersebut berkaitan dengan kursi presiden, jelas Kiai Imam Bukhari yang sehari-harinya aktif sebagai Ketua PCNU Bangkalan. Sayangnya, waktu itu tak ada yang tanggap terhadap isyarat yang terjadi lewat perilaku aneh Ralilur itu. Tak jelas, apakah karena masyarakat kurang peka atau karena isyarat aneh itu hanya diketahui kalangan terbatas. Yang pasti, isyarat itu cukup nyata dan jelas. Masih banyak isyarat lain dari Ralilur yang berhubungan dengan peristiwa nasional. Apa itu? Isyarat yang muncul dari Ralilur tampaknya memang bukan berasal dari kemauan pribadi. Lalu dari mana? Bisa jadi, titipan Allah. Buktinya, isyarat itu lebih sering muncul dari perilaku aneh ketimbang kata-kata. Isyarat dengan perilaku memang cenderung lebih objektif. Sebaliknya, isyarat melalui kata-kata selalu subjektif, bercampur nafsu pribadi. Bahkan bisa jadi ditambah-tambahi. Karena itu mudah dipahami jika isyarat-isyarat yang muncul melalui perilaku aneh Ralilur sering terjadi pada kemudian hari. Yang menarik, perilaku aneh Ralilur sering tak masuk akal. Menjelang pemilu 1999, misalnya, Ralilur tiba-tiba mengenakan pakaian aneh. Cicit ulama besar Syaihona Holil Bangkalan itu mengenakan pakaian serba merah. Bajunya berwarna merah. Begitu ikat kepalanya, berwarna merah. Lebih unik lagi, ia memakai sarung wanita yang juga berwarna merah. Pakaian itu dikenakan pada menjelang pemilu, tutur Kiai Haji Imam Bukhari, keponakan Ralilur. Ternyata isyarat itu kemudian terbukti. PDIP yang warna kebesarannya merah menjadi pemenang pemilu. Apakah Ralilur pendukung PDIP? Tentu saja tidak. Kalau ia memakai pakaian serba merah semata ingin menunjukkan bahwa pemenang pemilu 1999 adalah PDIP. Ralilur malah berasal dari keluarga fanatik NU dan PKB. Bahkan semua anggota keluarganya pengurus dan warga PKB. Begitu juga keluarga endalem Ralilur, baik dari Hadam, pembantu, sampai keluarga intinya, pendukung berat PKB. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa isyarat melalui perilaku cenderung objektif. Buktinya, betapapun Ralilur berasal dari PKB ternyata malah berpakaian serba merah untuk menunjukkan peristiwa yang akan terjadi. Kecenderungan Ralilur berperilaku seperti Nabi Khidir memang cukup tinggi. Akibatnya, masyarakat cenderung tak paham. Bahkan ada yang berundel menyalahkan. Mereka baru sadar setelah peristiwa itu terjadi kemudian. Ini terjadi juga ketika Ralilur membakar pondok pesantren yang diasuh Kiai Haji Abdul Askal. Pesantren Syaihona Holil Demangan Barat Bangkalan. Karuan saja masyarakat geger. Karena dalam pandangan masyarakat umum, hanya orang gila yang berani membakar pondok pesantren. Apalagi, masyarakat Bangkalan sangat fanatik terhadap dunia pesantren. Kala itu memang belum diketahui siapa orang yang berani membakar pesantren milik Kiai Abdullah yang terkenal sangat karismatis di Bangkalan itu. Aparat keamanan pun kewalahan. Mereka langsung mencari siapa sebenarnya pelaku pembakaran itu. Namun, belum sempat tahu siapa pelakunya, Kiai Haji Amin Imron, kini almarhum, langsung mencegatnya. Sudah biar saja Pak, yang bakar pondok itu keponakan saya sendiri kok, kata Kiai Amin. Mendengar itu polisi langsung balik kucing. Begitu juga Kiai Abdul Askal. Ia tenang-tenang saja. Kiai yang sangat dihormati masyarakat Madura itu bahkan hanya senyum-senyum saja. Memang, peristiwa pembakaran pesantren yang terjadi pada 1979 itu ternyata menyimpan isyarat penuh misteri. Meski demikian, kala itu muncul ramalan bahwa suatu hari nanti akan berdiri bangunan pesantren setinggi ujung bara api, bekas pembakaran. Tinggi api ketika pesantren itu dibakar setinggi pohon kelapa.
Ternyata benar. Kini berdiri bangunan berlantai 7 mirip hotel. Pesantren itu untuk menampung para santri yang terus membludak dari tahun ke tahun. Pada tahun 1970, misalnya jumlah santri hanya berkisar 20-30 orang. Itu pun hanya santri putra, tutur Kiai Imam Bukhari. Kini santri pesantren itu telah mencapai ratusan terdiri dari santri putra dan putri. Banyak sekali kisah tak masuk akal disaksikan banyak orang tentang Ralilur. Suatu ketika ia bersama banyak orang masuk hutan. Kala itu bulan puasa. Begitu tiba di dalam hutan ternyata adzan maghrib bergema. Orang-orang bingung. Sebab tak ada makanan sama sekali untuk buka. Ralilur mengisyaratkan agar tak resah. Benar. Tanpa diduga tiba-tiba terhampar tikar semacam permadani. Yang menakjubkan, di atas tikar itu tersedia berbagai macam makanan. Karuan saja orang-orang itu heran. Meski demikian mereka tetap saja lahap berbuka puasa. Peristiwa aneh lain terjadi pada seorang dokter dari Malaysia. Dokter ini sengaja datang untuk menemui cicit Syaihona Khalil tersebut. Tak jelas, dari mana dokter itu kenal nama Ralilur. Dokter itu bersama seseorang yang bertindak sebagai pengantar. Dokter itu kemudian diajak Ralilur masuk ke dalam bilik rumahnya. Di situ terjadi pembicaraan cukup lama, sekitar 1 jam. Sehingga pengantar dokter itu mengaku capek menunggu di luar. Apa yang dibicarakan? Menurut pengakuan sang dokter, Ralilur ternyata menguasai ilmu kedokteran secara luar biasa. Semua ilmu kedokteran dia pahami. Saya belajar puluhan tahun, tidak seperti ilmu yang dimiliki beliau, kata sang dokter. Yang membuat si dokter kaget, Ralilur memberikan sebuah foto berukuran postcard dengan pakaian putih lengkap dengan stetoskop tergantung di leher. Sang dokter heran menerima foto Ralilur. Kalau dipikir, kapan beliau berpose seperti itu? Keanehan Ralilur memang telah banyak yang menyaksikan. Habib Ali Zainal Abidin bin Anis Al-Mujhdor mengaku pernah menyaksikan keajaiban Ralilur. Habib ini bercerita banyak tentang Ralilur. Habib kelahiran Jember itu berkisah tentang Ralilur di kediamannya di kawasan Jalan Empunala Mojokerto. 3 tahun lalu, tutut Habib, dirinya bersama istrinya, MN Hidayah, melanglang buana. Ia penasaran ingin bertemu Ralilur. Ketika sampai di kediaman Kiai nyentrik itu ia diterima ajudan Ralilur. Ia mengutarakan maksud kedatangannya. Namun Ralilur tak langsung menerima begitu saja. Kiai tidak bisa menemuinya sekarang, tolak sang ajudan. Ralilur, pada waktu itu memang banyak menerima tamu-tamu ulama dan masyarakat di rumahnya. Habib semakin penasaran. Karena itu si Habib tak langsung pergi meninggalkan rumah itu. Sambil merenung, ia bersikeras bagaimana caranya bertemu. Ia kemudian pergi ke sebelah samping rumah tersebut. Saat berjalan di bawah rimbun bambu, ia teringat pesan salah satu gurunya. Saya kemudian mengamalkan perintah. Waktu itu saya segera membaca Al-Fatihah, saya tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, para wali, dan Syaihona Khalil Bangkalan. Bacaan saya tutup dengan permintaan saya, kalau kamu Ralilur, memang cucu Kiai Khalil, keluarlah, tutur Habib. Masya Allah. Tak disangka, seketika itu juga pundak Habib ada yang menepuk. Karuan saja Habib terkejut. Lebih terkejut lagi Habib menoleh. Ternyata yang menepuk itu Ralilur. Saya terkejut bukan main, usai membaca Al-Fatihah, mendadak pundak saya ditepuk Ralilur, yang sudah berdiri tepat di belakang saya, kenangnya. Habib semakin tak percaya ketika tiba-tiba Ralilur berkata, sudah lama kita tak bertemu. Kamu yang saya tunggu beberapa hari ini. Padahal Habib Ali merasa tak pernah bertemu dengan Ralilur. Setelah itu Ralilur mengajak Habib duduk di atas gubuk di tengah sawah. Saat itu mereka ditemani salah satu ajudan Ralilur. Namun tiba-tiba keanehan muncul lagi. Karena mendadak di antara Ralilur dan Habib tersedia susu. Padahal tak ada pelayan yang mengantarkan. Ajudan yang tadi menemani juga tak beranjak pergi. Silakan susunya diminum, kata Ralilur seolah tak terjadi apa-apa. Lalu apa saja keanehan Ralilur yang lain? Ralilur kabarnya sering terlihat berendam di air.
Tak jelas, apakah ini suatu bagian dari tirakat, atau memang digerakkan begitu saja oleh Tuhan. Yang pasti, kebiasaan Ralilur berendam di tengah laut ini tergolong tirakat tingkat tinggi. Siapa sih yang mau kedinginan di tengah laut? Apalagi pada malam hari. Belum lagi gangguan-gangguan hewan baik kecil maupun yang buas. Karena itu tirakat jenis ini hanya bisa dilakukan makhluk Allah yang memiliki kemampuan fisik dan jiwa luar biasa. Namun bagi Ralilur itu tampaknya sangat sepele. Maklum, ia telah mencapai tingkat gila Tuhan. Nah, kegilaannya terhadap Allah itulah yang menyebabkan ia kebal dan tak merasakan apa-apa, terutama dari segi fisik. Yang bergelora dalam jasad dan jiwanya hanyalah Allah, Allah, Allah. Ia memang benar-benar telah gila Tuhan. Cukup banyak orang yang menyaksikan Ralilur berendam di tengah laut, meski ia sendiri tak pernah menghiraukan sorotan masyarakat. Bahkan suatu ketika pernah terjadi peristiwa menarik yang dialami para nelayan ikan. Kala itu seorang nelayan di Kecamatan 10 sontak kaget. Karena jaring yang ia tebar di tengah laut tiba-tiba terasa berat ketika diangkat. Dengan harap-harap cemas ia menarik jaringnya. Dalam pikirannya, ini pasti ikan besar. Namun betapa ia tertegun begitu jaring itu berhasil diangkat ke atas. Masya Allah, ternyata bukan ikan, melainkan tubuh manusia. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata tubuh itu adalah tubuh Ralilur yang sedang membujur. Kontan nelayan itu menceburkan kembali tubuh Ralilur ke laut. Si nelayan terus tertegun. Ia tak habis pikir. Bagaimana mungkin tubuh manusia berendam dalam air sekian lama, apalagi itu jelas tubuh Ralilur. Sejenak ia sempat menduga, jangan-jangan Ralilur telah meninggal karena tenggelam di laut. Tapi dugaan nelayan itu meleset. Karena Ralilur sehat walafiat, tubuhnya tetap segar bugar. Menyaksikan kenyataan itu si nelayan semakin percaya betapa Ralilur itu waliullah, kekasih Allah. Apalagi, sejak peristiwa itu hasil tangkapan nelayan tersebut langsung melimpah. Bahkan, setiap kali turun melaut, hasil tangkapannya lebih banyak daripada nelayan lainnya. Ia pun yakin bahwa dirinya telah mendapat barokah. Yakni terus bertambahnya kebaikan. Bukankah sebagian orang menyebut barokah sebagai zidayatul khair, semakin bertambahnya kebaikan? Dalam terminologi ilmu sufi ada 4 jenis keistimewaan yang diberikan kepada manusia. Pertama, mukjizat. Mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi. Seperti kita pahami, bentuk mukjizat bermacam-macam. Umumnya tak masuk akal. Misalnya, dari jari Nabi Muhammad tiba-tiba bisa memancar air dan sebagainya. Kedua, karomah. Karomah ini diberikan kepada manusia istimewa di bawah Nabi. Jadi diberikan kepada orang tertentu yang memang disayang Tuhan. Karena itu mereka disebut wali, kekasih Allah. Wali sebenarnya tak bisa dideteksi. Bahkan dalam ajaran sufi disebutkan bahwa tak ada yang bisa mengetahui wali kecuali sesama wali. Karena itu kalau tiba-tiba ada orang mengaku wali patut diragukan. Ketiga, maunah. Yaitu keistimewaan untuk orang biasa. Jadi orang biasa, tapi punya keistimewaan tertentu. Misalnya, bisa terbang atau sejenisnya. Keempat, istidraj. Keistimewaan ini diberikan kepada orang-orang yang menentang Allah. Jadi orang-orang yang sesat pun oleh Allah diberi keistimewaan. Hanya saja keistimewaan itu hakikatnya sekedar untuk memanjakan mereka. Karena kelak di akhirat ia akan disiksa habis-habisan. Ralilur sudah tak peduli masalah duniawi. Ia total kepada Allah melalui proses spiritual kontroversial. Di antaranya berendam di air laut siang malam. Maka mudah dipahami jika ia memiliki mukasafah, kemampuan meneropong masalah yang akan terjadi, cukup tinggi. Bahkan untuk melihat peristiwa yang akan terjadi pada masa datang seolah melihat di balik tirai saja. Isyarat-isyarat Ralilur memang banyak yang terjadi. Lalu bagaimana tentang kondisi negara ini? Ternyata ketika ditanya tentang kondisi negara Ralilur serta-merta menangis. Beliau mengajak berdoa. Dalam doanya, beliau menangis prihatin, tutur Habib Ali Zainal Abidin bin Anis dari Jember. Menurut Habib, Ralilur menyatakan bahwa dalam kondisi multikrisis ini banyak wali menyembunyikan diri.
Meski begitu, ia dengan memakai bahasa Arab sempat mengungkapkan kebanggaannya karena di Indonesia masih banyak orang bermunajat, ingat Allah. Kemudian Ralilur, dengan bahasa Madura, mengajak Habib makan. Ralilur segera beranjak meninggalkan gubuk, tempat mereka duduk di tengah sawah. Ralilur tampaknya menyiapkan makanan sendiri. Tentu saja Habib penasaran. Masak seorang kiai terhormat mau menyiapkan makanan sendiri. Habib penasaran. Karena itu ia mengendap-endap berusaha mengintip apa yang diperbuat Ralilur. Ia terus membuntuti tuan rumah tersebut. Ralilur ternyata terus berjalan menuju sebuah gubuk mirip kandang. Anehnya, hanya dalam sekejap ia sudah keluar membawakan masakan ala Timur Tengah. Yaitu sedandang nasi kebuli. Ini luar biasa, pikir Habib. Bayangkan, sekian banyak porsi makanan disiapkannya dalam tempo sekian menit, katanya. Namun Habib mengaku tak nafsu makan. Ia lebih banyak terpaku heran. Ya, saya terlalu banyak disuguhi kejadian tak masuk akal, kata Habib. Apalagi sebelumnya juga terjadi peristiwa aneh. Ketika itu Habib sedang berbincang-bincang dengan Ralilur. Nah, pada saat asyik ngobrol itu rokok si Habib habis. Anehnya, ketika itu juga tiba-tiba tangan Ralilur memegang rokok kesukaan Habib. Di tangan Ralilur ada sebungkus rokok. Lebih aneh lagi, rokok itu baru dibuat 2 hari sebelumnya. Itu tampak dari nomor register rokok tersebut. Saya tiap kali beli rokok, memang selalu melihat nomor register, kapan rokok itu dibuat, kata Habib. Perilaku aneh Ralilur tidak hanya terjadi pada persoalan-persoalan negara, tapi juga berkaitan dengan orang kampung. Suatu ketika seorang penduduk di desa terpencil kehilangan sapi. Ia sedih karena sapi itu merupakan satu-satunya harta yang paling berharga bagi keluarganya. Karena ingin sapinya kembali, dia sowan ke kediaman Ralilur. Maksudnya untuk minta barokah agar sapinya bisa kembali lagi. Kebetulan waktu itu Ralilur sedang berada di rumah. Ia langsung ditemui oleh kiai nyentrik itu. Padahal, tamu yang hendak sowan ke Ralilur, biasanya baru bisa ketemu minimal setelah 3 kali sowan. Tapi, kali ini aneh. Ralilur malah dengan senang hati membantu orang yang malang itu. Lalu apa yang dilakukan Ralilur ketika diminta barokah agar sapi orang itu kembali lagi? Lagi-lagi Ralilur bertindak tak masuk akal. Warga yang kehilangan seekor sapi itu diberi pil mencret atau murus. Tentu saja orang itu bingung dan dongkol. Orang kehilangan sapi kok diberi obat murus. Ini sungguh tak masuk akal, kata orang yang kehilangan sapi itu tak habis pikir. Namun sebelum pulang pil itu tetap diminum sesuai petunjuk Ralilur. Meski demikian ia tetap saja pikirannya tak bisa menerima. Ia kemudian pulang. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba perutnya mules. Tanpa pikir panjang ia lantas pergi ke sungai untuk membuang hajat. Ajaib, ternyata setelah buang hajat, dia melihat beberapa ekor sapi ditambatkan di semak-semak di sekitar sungai itu. Ketika diperiksa, salah satu sapi yang ditambatkan itu adalah miliknya. Ia girang bukan main. Namun di balik kegirangan itu ia juga merasa berdosa. Ia gelo karena hatinya sempat dongkol pada Ralilur ketika diberi obat murus. Keajaiban Ralilur memang sering dalam bentuk perilaku tak masuk akal. Ini mirip peristiwa-peristiwa Nabi Khidir ketika melakukan perjalanan bersama Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Khidir mencekik seseorang anak yang sedang main. Karuan saja Nabi Musa kaget. Ia menegur Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir mengingatkan bahwa sejak awal Nabi Musa memang tak akan kuat melakukan perjalanan bersama Nabi yang suka tinggal di kawasan berair itu. Nabi Musa pun diam. Mereka kemudian kembali melakukan perjalanan. Sampai di tengah jalan mereka haus. Mereka kemudian minta air ke orang kampung untuk menghilangkan rasa hausnya itu. Tapi orang-orang di kampung tersebut tak satu pun yang mau memberi air. Anehnya, Nabi Khidir ketika menyaksikan bangunan tua di kampung itu tiba-tiba memperbaikinya. Nabi Musa heran, kenapa Nabi Khidir mau memperbaiki bangunan di kampung itu, padahal masyarakatnya sangat pelit, minta air saja tak mau mengasih. Karena itu ia menegur lagi. "Iya, kan kamu tak akan kuat melakukan perjalanan bersama saya," kata Nabi Khidir lagi mengingatkan Nabi Musa.
Setelah sampai di suatu tempat Nabi Khidir menjelaskan tentang perilaku anehnya itu. Saya bunuh anak itu karena nanti kalau sudah besar ia akan menjadi orang jahat, durhaka pada Allah, kata Nabi Khidir. Lalu kenapa mau memperbaiki gedung di masyarakat yang pelit? Karena di bawah bangunan itu ada harta anak yatim yang kelak bisa diambil. Karena itu gedungnya harus tetap terawat, katanya. Habib Ali Zainal Abidin termasuk orang yang banyak menyaksikan peristiwa ajaib tentang Ralilur. Justru karena banyak peristiwa ajaib itulah selera makan Habib langsung hilang. Karena itu ketika Ralilur menyuguhkan makanan ia menolak. Saya masih kenyang Kiai, kata Habib. Ralilur tak tersinggung. Ia malah tersenyum. Habib merasa kenyang karena selain sudah banyak disuguhi keajaiban-keajaiban juga proses makanan yang dikeluarkan itu tak wajar. Ralilur hanya sebentar masuk dapur. Namun tiba-tiba nasi kebuli, masakan khas Timur Tengah itu, sudah siap santap. Karena itu hati Habib curiga, jangan-jangan makanan itu berasal dari hadam sejenis jin. Namun belum selesai Habib menuntaskan kecurigaannya itu tiba-tiba Ralilur berkata, ini dari Allah. Karuan saja Habib kaget. Ia malu sehingga wajahnya merah. Habib semakin penasaran ketika Ralilur menyinggung istrinya, Nyai MN Hidayah. Di sela-sela obrolan selama 4 jam tersebut Ralilur menanyakan keadaan istri saya selama ditinggal merantau. Ia tahu, selama ini istri saya selalu tinggal sendiri di rumah, meski dia bekerja di PT Askes Kota Mojokerto, tutur Habib semakin terbata-bata. Yang membuat Habib semakin heran ketika Ralilur menyebut alamat rumahnya secara lengkap baik di Pamekasan maupun di Jember. Padahal, sekali lagi, beliau sama sekali tidak pernah tahu saya, apalagi alamat saya. Itu membuat saya heran, katanya. Menurut Habib, Ralilur sering menunjukkan firasat-firasat aneh sehingga orang tak habis pikir. Misalnya menangis. Habib menuturkan, jika Ralilur menangis, berarti ada kaum aulia, wali, wafat. Ralilur menangis karena jika wali meninggal berarti syiar Islam berkurang. Selain itu dunia kehilangan, pahlawan, penyebar agama. Belum ada informasi jelas tentang pendidikan Ralilur. Tapi ia menguasai bahasa Arab. Kehidupan Ralilur memang agak berbeda dengan keluarga Syekhona Khalil lainnya yang pendidikannya jelas. Kiai Haji Abdullah Skal, saudara Ralilur, misalnya, sejak kecil nyantri secara teratur. Kemudian mengasuh pesantren warisan Syekhona Khalil. Karena itu pesantren yang terletak di kota Bangkalan itu dinamakan pesantren Syekhona Khalil. Pesantren inilah yang pernah dibakar oleh Ralilur. Ralilur sejak muda dikabarkan suka mengembara. Ia sering tak jelas di mana tempatnya. Ia hanya muncul ketika mau mengabarkan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi. Untuk proses penyampaian kabar itu ia kadang datang kepada Kiai Abdullah Skal. Biasanya ia minta agar Kiai Abdullah hati-hati, ujar salah seorang keluarga Kiai Abdullah. Setelah itu ia kembali ke kediamannya. Atau meneruskan lakunya, merendam diri di tengah laut. Yang menarik, di kediaman Ralilur cukup banyak tamu berkunjung. Di depan tamunya, terutama yang khusus, ia kadang bercerita tentang peristiwa-peristiwa penting. Misalnya tentang ulama yang kini mulai lebih suka mengejar-ngejar harta ketimbang memikirkan nasib umat. Cicit Syekhona Khalil itu bahkan menangis sampai gugup ketika bicara tentang ulama yang hanya mengejar harta. Kalau ulama sudah lupa kepada kedudukannya dan mencintai harta serta kemewahan, berat di hadapan Allah Ta'ala. Dampaknya, mereka akan pecah. Ya, Allah, selamatkanlah mereka, kata Ralilur sembari menangis sesenggukan. Ia menyampaikan itu kepada tamunya dalam bahasa Arab. Soal bahasa Ralilur melihat tamunya. Kalau tamunya paham bahasa Arab kadang bicara dalam bahasa Arab. Tapi jika tamunya orang Madura, biasanya ia cukup bahasa Madura. Berbeda dengan ulama milenium yang berebut posisi dan sibuk dengan politik, Ralilur sangat sederhana. Baik pakaian maupun kehidupan sehari-harinya sangat bersahaja. Ralilur memang lebih tepat jika disebut sebagai ulama rohani. Banyak cerita menarik yang dialami Habib Ali Zainal bin Anis Al-Muhdor ketika berkunjung ke kediaman Ralilur di Tanah Merah Bangkalan Madura. Waktu itu saya melihat pakaian Ralilur yang sederhana.
Saya lantas ingat satu hadis yang mengatakan agar hati-hati terhadap orang yang berpakaian compang-camping. Karena orang itu mulia di sisi Allah. Uniknya, seketika itu Ralilur menjawab Shallallahu ala Muhammad, tutur Habib. Sontak Habib takdim kepada Ralilur. Karena apa yang ada dalam hati Habib, ternyata Ralilur tahu. Tak lama kemudian Ralilur bertanya kenapa seorang pengusaha besi tua bernama Haji Hasan yang tinggal di Cililitan, Jakarta tak pernah datang lagi kepadanya. Habib Ali menjawab mungkin sudah jera karena banyak pengalaman pahit yang dialami ketika datang ke Ralilur. Menurut Habib, Hasan pernah mengalami tekanan ekonomi. Karena ia mendengar kejadian-kejadian aneh yang dialami Habib bersama Ralilur, ia kemudian memutuskan datang kepada Kiai Jadab itu. Ia minta doa kepada Ralilur. Ia berharap, Cicit Syaihona Kholil Bangkalan itu, mau mendoakan, agar usahanya tetap langgeng. Begitu juga kalau ada job baru sukses. Singkat cerita, setibanya di rumah sang Kiai, segera ia disambut ajudan sekaligus dihadapkan kepada Ralilur. Hasan lantas menceritakan masalahnya. Ralilur mendengar semua cerita Hasan. Namun yang membuat Hasan tak habis pikir, ketika hendak pulang, ia diberi obat sakit kepala parames. Tentu ia bertanya-tanya dalam hati. Dengan diliputi tanda tanya, Hasan pulang ke rumahnya di Jakarta. Di dalam bis, saya terus mikir. Mau diapakan obat ini? Kenapa pula Kiai memberi saya ini? Guman Hasan seperti ditirukan Habib. Seminggu kemudian, Haji Hasan ternyata tertimpa musibah. Usahanya rugi 100 juta rupiah. Mati aku. Rupanya itu maksud Kiai memberi obat, kata Hasan tersenyum kecut. Sebulan kemudian, di rumahnya, telepon Haji Hasan mendadak berdering. Telepon itu dari saudaranya di Tanah Merah, Madura. Ia mengabarkan bahwa abahnya, yang murid Habib Soleh Tanggul, Jember, sakit keras. Dilanda rasa gundah tak terkira, ia pun pergi menemui abahnya. Abahnya terbaring sakit di atas pembaringan. Ia lantas menemui guru abahnya, yaitu Habib Soleh Tanggul. Haji Hasan diminta membawa tasbih. Menurut Habib Soleh, tasbih itu, selain untuk wirid juga sangat manjur untuk mengobati orang sakit. Sesuai dengan pesan guru, tasbih itu dicelupkan ke dalam segelas air. Selanjutnya, air bekas celupan itu diminumkan kepada orang yang sakit. Semula, penyakit itu memang berkurang. Badan abahnya sedikit enakan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, bapaknya kembali jatuh sakit. Haji Hasan pun segera beranjak pergi meminta doa kepada Ralilur. Yang tak membuat Haji Hasan heran lagi, ketika Ralilur memberinya kapas berikut minyak telon. Itu diberikan ketika Haji Hasan hendak pulang. Seperti sebelumnya, dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya di Tanah Merah, hati Haji Hasan diliputi tanda tanya yang hebat. Begitu tiba di rumah abahnya, ia mendapati banyak orang menangisi kepergian orang tua lelakinya itu. Rupanya, kapas dan minyak telon itu, sebagai perlambang bahwa penyakit orang tuanya tak dapat disembuhkan. Kapok sudah saya bertemu Ralilur, kata Haji Hasan setengah menggerutu. Di kawasan pesisir Bangkalan ada seseorang wanita yang sehari-harinya membersihkan ikan. Wanita itu tak ubahnya seorang buruh. Ia tiap hari membersihkan dan menjemur ikan milik orang. Ia hanya dapat upah sekian rupiah dari jerih payahnya itu. Kesibukan di kawasan pesisir itu membuat orang tak pernah memperhatikan wanita itu. Apalagi wanita itu memang tampil seperti umumnya buruh, kusut dan agak kotor. Karena itu masyarakat tak pernah memperdulikan. Masyarakat baru terhenyak ketika wanita berpenampilan kumal itu dinikahi Ralilur. Rasan-rasan pun ramai. Mereka seolah tak percaya Kiai seterhormat Ralilur mau menikahi wanita buruh itu. Yang menarik, begitu berita pernikahan Ralilur dengan wanita itu tersebar, masyarakat mulai bertanya-tanya, dari mana asalnya wanita tersebut. Sebab meski setiap hari bertemu dan berkumpul masyarakat di sekitar pesisir itu tak ada yang tahu asal-muasal wanita tersebut. Masyarakat pun mulai geger. Wanita itu dianggap misterius karena tak diketahui asal-usulnya. Ajaibnya, begitu masyarakat heboh tiba-tiba muncul informasi bahwa wanita tersebut berasal dari Kesultanan Demak. Karuan saja masyarakat kembali ramai.
Tapi benarkah ia berasal dari Kesultanan Demak? Wallahu alam. Tapi masyarakat di sekitar pesisir itu yakin ia berasal dari Demak. Yang juga unik, wanita itu tetap sederhana meski dinikahi Ralilur. Padahal ia telah jadi istri orang terhormat dan disegani masyarakat. Bahkan Ralilur bukan saja disegani masyarakat tapi juga dihormati para ulama. Toh istri Ralilur tetap bersahaja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia berjualan es lilin. Dagangannya itu kadang dijajakan kepada para santri Kiai Haji Abdul Laskal di pesantren Syaihona Kholil Bangkalan. Ia sering ke sini, pesantren, jual es lilin, kata salah seorang keluarga Kiai Abdul Laskal. Aneh, memang. Padahal, kalau mau, bisa saja ia kaya raya mengingat tamu Ralilur yang terus membludak. Ia juga bisa ongkang-ongkang, tak usah kerja keras, seperti umumnya istri Kiai. Tapi itu tak ia lakukan. Ia lebih suka makan dari hasil keringatnya sendiri ketimbang menunggu pemberian masyarakat. Ralilur ternyata tak hanya piawai mendeteksi masa depan. Ia juga ahli mengobati orang sakit. Tak aneh jika banyak tamu yang minta tolong untuk mengobati penyakitnya. Bahkan semenjak hijrah ke sebuah desa di Kecamatan Galis Bangkalan, tamu yang hadir meminta barokah semakin bejibun saja. Uniknya, yang datang tidak hanya dari kalangan santri dan masyarakat biasa, namun juga kiai pengasuh pesantren yang punya masalah. Salah satunya, seorang kiai asal Surabaya. Kiai ini sudah puluhan tahun mengidap penyakit aneh. Awalnya dikira terkena serangan syaraf. Menurut analisis dokter spesialis syaraf terkenal yang praktik di Jalan Diponegoro, Surabaya, kiai ini, syaraf rahangnya terganggu, sehingga sulit mengatupkan lidahnya. Kalau berbicara harus dipegang. Pendek kata, penderitaan itu sudah lama. Sebelum memeriksakan ke dokter neurolog tersebut, kiai ini melanglang buana berkonsultasi dengan berbagai ahli, baik ahli medis, maupun paranormal. Tapi hasilnya nol besar. Bahkan pernah juga berkonsultasi ke Kiai Haji Gofur, pengasuh Ponpes Sunan Derajat Paciran Lamongan. Juga gagal. Salah seorang santrinya pernah menyarankan agar berobat ke suatu daerah di Jabar. Tapi setelah dijalankan, perkembangannya hanya sesaat. Usai berobat, hanya sepekan kondisinya sehat, setelah itu kambuh lagi. Karena penyakit yang menahun inilah, kemudian timbul syak prasangka, jangan-jangan penyakit aneh ini bukan penyakit lahir, karena tak terdeteksi secara medis, tetapi penyakit kiriman, alias terkena sihir atau sejenisnya. Namun kiai ini terus berikhtiar sembari tetap pasrah. Di tengah-tengah kepasahan itulah, tiba-tiba timbul wisik-wisik dari seorang tamu yang agak aneh. Tamu itu menyarankan agar meminta barokah ke Ralilur. Tanpa pikir panjang, maka berangkatlah rombongan kiai itu ke tempat padepokan Ralilur di sebuah desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Biasanya orang yang tak pernah sowan ke Ralilur, sulit langsung ditemui. Tapi khusus yang satu ini, Ralilur langsung menyanggungnya. Lenggi-lenggi pada parlon apa, mari silakan duduk, ada maksud apa kesini, sapanya. Kiai ini langsung mengutarakan niatnya. Ia juga menceritakan perjalanannya berobat kemana-mana, namun hasilnya nihil. Mendengar keluhan itu, Ralilur langsung memberi 3 buah kurma dari dalam rumahnya. Daar Paktada, silakan makan dihabiskan, kata Ralilur. Saat dialog itu tak begitu cair. Maklum Ralilur memang sering memperlihatkan suasana yang sulit ditebak. Kadang-kadang tertawa, tapi kadang-kadang tak banyak bicara. Mungkin saat itu, Ralilur paham betapa menderitanya kiai ini lantaran merasakan sakit menahun. Usai menyuguhkan 3 kurma, Ralilur memberi wejangan agar kiai tadi berobat ke seorang dokter kiai di sebuah kawasan sekitar Pasar Turi, Surabaya. Kenapa disebut dokter kiai? Karena dokter itu, selain memberi obat, juga memberi bacaan-bacaan. Hasilnya? Alhamdulillah, penyakit menahun kiai sederhana itu akhirnya berangsur-angsur sembuh. Keanehan Ralilur semakin menjadi-jadi. Ini terkait dengan kondisi nasional yang masih belum menentu. Yang menarik, keanehan Ralilur itu banyak mengundang perhatian aparat. Bahkan ada anggota Polri berpangkat perwira menengah, Pamen, datang ke kiai yang dikenal punya kasaf itu untuk minta tolong. Si Pamen itu rela bepergian tengah malam dengan sepeda motor menuju desa Banjar untuk menemui Ralilur.
Apa tujuan sang polisi? Ajudan, Hadam, Ralilur, Haji Husni Madani, bercerita tentang keinginan paman berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, itu. Menurut Husni ia minta tolong agar ditunjukkan tempat persembunyian Tommy. Namun Ralilur sulit ditemui. Karena itu paman itu menyampaikan maksudnya itu melalui Husni. Diceritakan, sebelum menyampaikan keinginannya, selama 3 malam berturut-turut petinggi Polri itu melakukan wirid dan mengaji di musola milik Haji Husni. Malah dia, petinggi Polri itu, sampai menangis ketika membaca Al-Quran, tuturnya. Lantas bagaimana tanggapan Ralilur ketika ajudannya menyampaikan keinginan sang tamu? Dengan tegas Ralilur mengatakan, untuk memburu Tommy sangat sulit, karena memang ada yang membuatnya sulit. Sulit karena memang dibuat sulit, jawab Ralilur singkat seperti ditirukan Haji Husni. Jawaban itu diberikan Ralilur melalui ajudannya. Dari jawaban Ralilur itu tersirat bahwa Tommy memang ada yang melindungi. Karena itu mudah dipahami jika beberapa pihak ragu terhadap upaya polisi menangkap Tommy. Bahkan muncul analisis bahwa gerakan aparat yang mau menangkap Tommy itu sekedar basa-basi belaka, yakni untuk meredam kekecewaan atau mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan politik di tubuh Polri sendiri maupun seputar di Mega. Perilaku Ralilur memang aneh. Sudah 2 minggu ini, Ralilur mengunci diri di sebuah gubuk di atas gunung. Bahkan pintu pagarnya pun digembok. Sehingga, tamu yang hendak sowan ke Ralilur sulit untuk bertemu. Selama ini hanya ada 2 orang hadam yang bisa menemui Ralilur. Seorang tamu yaitu Kiai dari Jember, Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, hanya bisa bertemu dengan ajudan. Sudah 2 minggu Kiai tidak ngomong. Beliau berkomunikasi hanya dengan tulisan tangan saja. Kalau ada tamu, saya hanya bisa menyampaikan keinginan sang tamu. Tapi Kiai hanya memberikan tulisan atau barang, papar hadam yang sudah mengabdi sejak tahun 1989 ini. Keanehan Ralilur memang sulit ditebak. Terutama menyangkut peristiwa politik negara. Buktinya, jauh sebelum Gus Dur memberikan dekrit ia telah menyerahkan dekrit kepada 2 Kiai karismatik Madura yakni Kiai Haji Abdul Askal dan Kiai Haji Zubair Muntasor. Menurut hadam kepercayaan Ralilur, Haji Husni Madani, Kiai yang sudah mencapai tahapan mukasafah ini 6 bulan lalu pernah mengeluarkan sebuah dekrit. Dekrit tersebut berisi persoalan penerapan demokrasi yang tengah diperjuangkan oleh Gus Dur yang saat itu masih menjabat sebagai presiden. Sayang selembar kertas dekrit asli tulisan tangan Ralilur itu diminta kembali. Sedangkan Kiai Haji Abdullah dan Kiai Haji Zubair hanya diberi salinannya, fotokopi, saja. Haji Husni hanya ingat penggalan kalimat yang tersirat dalam dekrit Ralilur. Antara lain, demokrasi sulit dipraktikkan. Yang terakhir, berisi kalimat berat sama dipikul, setelah ringan tidak kebagian. Saya hanya ingat 2 kalimat itu, sedangkan yang lain saya lupa, katanya. Mengapa tidak difotokopi lebih? Haji Husni mengatakan, sebenarnya dekrit itu difotokopi lebih 2 lembar. Tapi setelah menghadap Ralilur, lembaran yang asli diminta sedangkan yang 2 lembar fotokopi disimpannya. Anehnya, 2 lembar fotokopi dekrit itu hilang. Padahal saya ingat di mana saya simpan, tuturnya keheranan. Ya mungkin, Kiai tidak kasokan, tidak mengizinkan, katanya mengira-ngira. Hadam kepercayaan Ralilur menjelaskan, fotokopi dekrit diberikan kepada Kiai Haji Abdullah sebanyak 5 lembar dan 5 lembar lainnya diserahkan kepada Kiai Haji Zubair. Dan setiap mengeluarkan surat, Ralilur selalu meminta surat asli tulisan tangannya. Keanehan-keanehan Ralilur yang diberitakan Harian Bangsa ternyata mendapat tanggapan dari cucu Syaihona Kholil Bangkalan Madura itu. Secarik kertas berisi tulisan tangan dengan lafal Arab itu diberikan begitu saja kepada Haji Husni Madani, hadam, ajudan, kepercayaannya. Karuan saja Husni kaget. Karena selama ini Ralilur tidak pernah keluar dari biliknya di sebuah pegunungan di desa Banjargalis. Kawasan ini jauh dari kota. Jaraknya sekitar 35 km dari kota Bangkalan. Kondisinya penuh bebatuan. Selain itu Ralilur sudah lebih 2 minggu ini tidak pernah berkomunikasi melalui lisan alias puasa bicara. Ralilur juga mengunci diri di dalam kamarnya. Tak pernah keluar. Jadi Kiai yang suka berendam di tengah laut itu tak pernah baca koran.
Tapi anehnya, Kiai Kasaf berumur lebih dari setengah baya ini tahu kalau dirinya sedang menjadi salah satu berita di rubrik Religia Harian Bangsa. Lebih aneh lagi, Ralilur tahu persis apa saja yang pernah dimuat tentang dirinya. Menurut Haji Husni, selama ini Ralilur tidak pernah diberitahu soal pemuatan dirinya di Harian Bangsa. Memang Husni sendiri pernah membaca tulisan tentang Ralilur di Harian Bangsa. Tapi dia tidak berani memberikan koran Harian Bangsa yang memuat tentang dirinya itu karena takut tidak setuju dimuat di media massa. Karena itu ia ketakutan ketika secara tiba-tiba dipanggil Ralilur. Saya sempat ketar-ketir ketika dipanggil oleh Kiai. Karena saat itu Kiai langsung bertanya di mana alamat redaksi Harian Bangsa, tutur Haji Husni kepada Taufikur Rohman, wartawan Harian Bangsa di Bangkalan. Bahkan, sambungnya, Ralilur juga menanyakan siapa wartawan yang menulisnya. Saya berpikir Kiai Dukah, marah, tapi ternyata tidak. Papar hadam kepercayaan Ralilur yang sudah mengabdi puluhan tahun di rumahnya, Desa Banjargalis. Isyarat Ralilur seputar perkembangan politik di Indonesia ternyata masih ada yang menarik untuk disimak. Ini terutama terkait dengan peristiwa jatuhnya Gus Dur dan naiknya Megawati sebagai presiden. Menurut Haji Husni Madani, hadam Ralilur, 2 bulan lalu Cicit Syaihona Holil Bangkalan itu pernah mengalami peristiwa aneh. Di luar dugaan, ketika berjalan menuju biliknya di atas gunung, Kiai Jadab ini tiba-tiba jatuh dari pematang yang cukup tinggi. Peristiwa ini terjadi pada malam hari selepas Isyak. Saat berjalan di atas pematang, tiba-tiba Kiai jatuh. Saking tingginya, siku Kiai sampai luka, tutur Husni. Saya heran, soalnya pematangnya lebar dan Kiai biasa berjalan melewatinya, katanya seraya geleng-geleng kepala. Saat itu Husni masih belum berpikir isyarat yang bakal terjadi kelak di kemudian hari. Dia hanya berpikir, Kiai yang sudah mencapai tingkat mukasafah ini hanya terjatuh biasa. Saya pikir hanya jatuh biasa. Ternyata Gus Dur dijatuhkan, kata Husni. Begitu juga naiknya Megawati sebagai presiden. Peristiwa Mega jadi presiden tak luput dari isyarat aneh Ralilur. Dijelaskan, 10 hari menjelang sidang istimewa, MPR, Ralilur minta dibelikan 3 meter kain warna merah. Dan keinginan itu pun langsung diiakan Haji Husni. Keesokan harinya, Ralilur kembali meminta ajudan kepercayaannya itu untuk membeli perlengkapan kosmetik. Ralilur berpesan agar semua kebutuhan kosmetik wanita dibeli lengkap dan dibungkus rapi. Pokoknya, keinginan Kiai saya ibaratkan seseorang yang hendak melamar seorang wanita. Saat itu saya hanya berpikir Kiai punya niat untuk meminangkan salah satu putri saya dengan seorang lelaki pilihan Kiai, tukasnya. Ternyata si memutuskan Megawati sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur. Lalu bagaimana dengan pembelian kain warna merah sepanjang 3 meter? Mungkin Mega bisa bertahan 3 tahun di kursi Presiden, yang berarti sampai 2004. Namun ada yang lebih unik lagi di balik peristiwa itu. Ceritanya begini. Salah seorang Kiai tidak bisa pada undangan Ralilur di resepsi anak Husni itu. Keesokan harinya, sang Kiai datang ke rumah tuan rumah, Haji Husni Madani, untuk minta maaf karena tidak bisa hadir dalam pesta pernikahan anaknya. Loh, kenapa? Inilah yang ajaib. Ternyata Kiai tersebut mengaku tidak bisa hadir karena kedatangan Ralilur ke rumahnya. Padahal 300 Kiai yang diundang menyaksikan bahwa Ralilur sedang pentas main drama. Saya heran, Lahawong pada malam itu bersama saya, tapi ternyata ada seorang Kiai yang mengatakan Ralilur sedang bertamu ke rumahnya, kata Husni. Kejadian serupa juga terjadi pada salah seorang kerabat Husni di Jakarta. Itu terjadi saat acara haul Kiai Haji Amin Imron. Pada acara tersebut, tiba-tiba Ralilur datang dan mengikuti acara tersebut. Kontan saja tuan rumah keheranan melihat kehadiran Kiai yang jarang muncul di depan publik itu. Tak hanya itu, Ralilur juga bertanya kepada tuan rumah soal foto dirinya yang dipajang di dalam kamar. Mana foto saya yang dipajang di dalam kamar, sergah Ralilur seperti ditirukan Husni. Padahal, sebelumnya Ralilur tidak pernah sowan ke rumah kerabat Husni itu. Yang mengherankan Husni, karena ketika Ralilur dikabarkan ada di Jakarta menghadiri acara haul itu, sebenarnya Kiai aneh itu berada di Endalem, sebutan rumah Kiai, di Desa Banjargalis.
Ini berarti, lagi-lagi Ralilur berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Keanehan yang ditunjukkan oleh Ralilur memang seolah tak pernah habis. Orang-orang yang pernah menyaksikan langsung perilaku Ralilur selalu dibuat geleng-geleng kepala. Maklum, banyak peristiwa tak masuk akal, namun terjadi secara nyata. Suatu ketika, Ralilur memanggil ajudan kepercayaannya, Haji Husni Madani. Saat Cicit Syaihona Kholil Bangkalan itu minta agar Husni menemaninya jalan-jalan di Surabaya. Permintaan itu langsung diiyakan. Berikutnya, Ralilur minta agar ajudannya menyewa sebuah mobil berikut sopirnya. Setelah rampung, keduanya berangkat ke Surabaya. Anehnya, ketika sang sopir hendak mengisi bensin, Ralilur melarang. Sudah tak usah isi bensin, kata Ralilur. Karena tahu siapa Ralilur sebenarnya, sang sopir langsung tancap gas menyeberangi Selat Madura. Ia melesat ke Surabaya. Di kota pahlawan ini sehari penuh kendaraan yang ditumpangi Ralilur melaju. Tapi uniknya, tak sedikit pun jarum spido penunjuk bensin turun. Sepanjang jalan saya terus mengawasi jarum penunjuk bensin. Tapi bensinnya tetap penuh. Saya jadi heran, lawang bensin tidak diisi sama sekali, tapi tidak habis, tutur Husni heran. Uniknya lagi, ketika kembali ke desa Banjargalis, Bangkalan Madura, tangki bensin tetap tidak berubah alias full tank. Kalau dipikir, bahan bakar kendaraan itu siapa yang ngisi ya, kata ajudan kepercayaan Kiai Jadap ini. Kejadian seperti itu sering disaksikan Husni. Pernah suatu ketika Ralilur mengajak Husni keliling Kabupaten Bangkalan. Saat itu, Ralilur menyewa sebuah mobil pick-up. Sang sopir diminta untuk menuruti permintaannya. Seperti halnya kejadian yang lalu, ketika sang sopir hendak mengisi bahan bakar, Ralilur melarang. Lagi-lagi orang yang mengikuti perjalanan Kiai Kasaf ini terheran-heran. Karena sejak berangkat hingga pulang bensinnya tetap pada posisi awal. Ini merupakan peringatan keras kepada siapa saja yang melakukan tindakan konyol dengan berkata kasar dan membohongi Ralilur. Kalau hal tersebut dilakukan, bisa-bisa naas peristiwa yang dialami seorang sopir pick-up. Ajudan Ralilur, Haji Husni mengatakan, sopir itu diketahui meninggal setelah mengalami sakit yang berkepanjangan. Kabar itu pun terkuak setelah sopir lain menceritakan nasib yang menimpa temannya. Kisah tersebut berawal ketika Husni bersama Ralilur melakukan perjalanan dari Kecamatan 10 menuju Desa Banjargalis Bangkalan Madura. Di tengah perjalanan, motor yang ditumpangi macet karena mengalami kerusakan pada bagian mesin. Karena tak bisa memperbaiki, Husni memutuskan untuk beristirahat seraya menunggu tumpangan untuk Ralilur. Beruntung, setelah beberapa menit beristirahat, ada sebuah mobil pick-up melintas di sebuah jalan desa. Ralilur kemudian meminta agar ajudannya menyetop mobil itu untuk ikut. Namun setelah dicegat, sang sopir berkata kalau mobilnya tidak dibuat angkutan. Lok muat, tidak mau muat, kata sang sopir dengan kasar. Karena ditolak, Husni kembali istirahat sembari menunggu tumpangan yang lain. Ternyata setelah beberapa meter dari tempat istirahat, mobil yang dicegatnya tadi mengangkut beberapa karung kedondong milik pedagang. Setelah kejadian itu, Husni tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi pada sang sopir di balik kata-kata kasar dan bohong yang diucapkan kepada seorang Kiai Jadap itu. Beberapa bulan berikutnya, Ralilur berniat untuk melakukan perjalanan keliling kota Bangkalan. Seperti biasa, Kiai Kasaf ini memerintahkan ajudannya untuk mencari mobil tumpangan. Tapi anehnya, sebelum diperintah mencari mobil, Ralilur berpesan agar memilih mobil pick-up deretan ketiga dari belakang. Karena itu perintah Kiai, saya tidak bisa menolaknya, tuturnya. Perjalanan dilakukan, setelah sampai di daerah pesisir barat Kecamatan Socah, Bangkalan, Ralilur berhenti. Ia langsung melakukan perjalanan ke tengah laut. Saya tidak tahu kemana Kiai berjalan. Tapi beliau terus berjalan hingga tidak kelihatan, kata Husni. Di tengah penantian tersebut, Husni ngobrol dengan sopir pick-up yang menjadi pilihan Ralilur. Ternyata, sang sopir bercerita panjang lebar soal peristiwa yang pernah dialami temannya yang juga sopir pick-up itu. Dikatakan, setelah sopir pertama menolak permintaan Ralilur dengan kata-kata kasar dan bohong, dia terus mengalami banyak peristiwa sial. Mula-mula hasil uang dari nyopir itu selalu habis hanya untuk membayar biaya tilang polisi.
Berikutnya, dia terus mengalami sakit yang tak kunjung sembuh hingga akhirnya meninggal. Mantuan, Paman Haji, sopir pertama yang pegang mobil ini meninggal setelah menolak permintaan Kiai, kata sopir itu lirih. Mendengar penjelasan itu, Husni teringat peristiwa yang pernah dialaminya. Ternyata, Ralilur memilih mobil pick-up pada deret ketiga itu merupakan tebusan dari penolakan sopir yang pernah berkata kasar itu. Karena sopir yang berkata kasar itu dulu juga menyopir mobil yang sekarang dipakai itu. Isi surat Ralilur kepada Harian Bangsa. Ralilur akhirnya berkirim surat kepada Harian Bangsa. Meski Cicit Syaihona Kholil itu tak pernah membaca koran, namun ia tahu betul isi berita Harian Bangsa yang menulis keunikan dirinya. Surat itu dititipkan kepada seseorang kemudian diberikan kepada Taufikur Rohman, wartawan Harian Bangsa di Bangkalan. Surat itu sangat sederhana, namun isinya cukup mengena dan mendalam. Hanya satu lembar, tapi diketik dengan mesin ketik manual. Selain berisi saran juga disertai kaidah-kaidah agama dalam bentuk huruf Arab. Surat ini penting dimuat karena tulisan tentang Ralilur mendapat sambutan luar biasa dari pembaca. Bahkan ada pembaca yang menelepon kepada redaksi Harian Bangsa menanyakan, apakah koran ini sudah seizin Ralilur ketika menulis Kiai Jadab yang suka berendam di tengah laut itu. Karena surat kabar bangsa tertanggal 4 Agustus 2001 halaman 6, dengan judul, tiba-tiba berpakaian serba merah, memuat pengungkapan nama saya dikategorikan yang berlebihan. Maka perlu saya membuat uraian, bukan sanggahan, untuk menjaga tetap baiknya itikat orang awam. Ini sebagian yang tertera di surat kabar itu kolom 1 tanggal 4 bulan Agustus tahun 2001 halaman 6. Ralilur tampaknya memang sudah mencapai tingkat kasyaf dan seterusnya, tulis Ralilur mengawali suratnya. Yang menarik, surat Ralilur minta agar tak menafsirkan terlalu jauh tentang perilaku manusia. Ia minta agar perilaku manusia dipandang dari segi dohiriahnya saja, tak usah ditafsirkan macam-macam. Inilah uraian saya, martabat manusia tak akan melebihi Nabi. Tak akan luas pengaruh manusia individu kecuali manusia yang berkedudukan resmi dan berkarya resmi pula. Pengumandangan agama Islam adalah dohiriah, pandanglah manusia dan perilakunya dengan apa yang terpandang tak usah mengungkit-ungkit apa yang tersirat cukup dengan yang tersurat, tulis Ralilur lebih lanjut. Ralilur kemudian menulis, selain niat dan syarat-syarat dan rukun ibadah serta muamalat hanyalah dohiriah. Sebab itu maka tak layak bagi manusia mengungkap-ungkap batinnya seperti watak, dan jiwa yang bergairah buruk. Kecuali orang teranugerah pada hal itu. Ralilur kemudian mengutip kaidah bahasa Arab yang artinya, dan manusia hanya diperintah mengikuti kaidah-kaidah agama, makanya tak usah isyarat-isyaratan. Ralilur juga mengetengahkan kaidah yang ditulis dalam bahasa Arab. Kaidah itu ia beri arti sebagai berikut. Dan Nabi sendiri tak suka terlalu diagung-agungkan seperti tersebut. Ralilur juga kembali menulis dengan bahasa Arab yang artinya, pandanglah manusia dan muamalah dengan dohiriah, kalau dukun itu dengan batiniah maka itu hal dukun sendiri. Ketika membahas sosok Ralilur, kita seakan dihadapkan kepada lautan tak bertepi. Ketawaduan, kesederhanaan, dan ribuan keajaiban yang beliau miliki masih saja dikenang banyak orang hingga detik ini. Banyak sisi kehidupan beliau yang tidak diketahui sebelumnya, terutama tentang kealiman beliau. Selama ini banyak yang meyakini bahwa lautan ilmu yang Ralilur miliki adalah murni ilmu laduni. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa beliau hanya pernah nyantri beberapa bulan saja di Sidogiri. Tapi di balik semua itu, banyak yang tidak mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang kutu kitab. Beliau bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mutolaah kitab. Haji Mus, salah satu hodim beliau mengatakan tentang apa saja aktivitas sehari-hari Ralilur. Ia berzikir, membaca Al-Quran, dan membaca kitab. Bahkan kalau bulan Ramadan semalaman beliau tidak tidur dan berjam-jam membaca kitab. Yang lebih mengagumkan, meski sehari-hari beliau memakai kaos singlet putih dan celana pendek hitam layaknya seorang petani, ketika beliau membaca kitab, apalagi jika beliau baru saja mendapatkan kitab baru, beliau langsung berwudu, berbusana lengkap dengan sorbannya, menghadap kiblat lantas mulai membaca kitab itu sampai hatam. Sebuah wujud takzim dan penghormatan terhadap ilmu yang begitu luar biasa.
Tak heran jika Ralilur dikenal bisa menghafal ibarat-ibarat kitab kuning di luar kepala. Pernah suatu hari Kiai Haji Mas Ali Ridho dan Mas Muhammad Sidogiri sowan kepada beliau. Kala itu kediaman Ralilur gelap gulita karena semua jendela ditutup dan tak ada lampu sama sekali. Tiba-tiba saja Ralilur mulai melafalkan beberapa kalimat dalam bahasa Arab. Mas Ali Ridho tentu bertanya-tanya kalimat-kalimat apa yang dilafadzkan Ralilur itu. Bunyinya lebih mirip dengan isi sebuah kitab. Betul saja, ternyata yang dibaca Ralilur di tengah kegelapan itu adalah mukodimah kitab Fathul Wahhab. Ralilur juga dikenang sebagai sosok yang super sederhana dan tawaduk, selain karena penampilan beliau yang memang biasa-biasa saja, hanya memakai kaos putih dan celana pendek setiap harinya, beliau juga tak pernah sungkan bermain kelereng dengan anak-anak kecil atau bermain bola dengan masyarakat sekitarnya. Beliau bahkan pernah menjadi sutradara sebuah drama dalam acara yang juga dihadiri Kiai Haji Holil AG dan Kiai Haji Zubair Muntasyar. Untuk urusan kezuhudan beliau mungkin sudah mencapai taraf tertinggi. Taraf di mana harta, emas dan permata dalam pandangan beliau tak ubahnya tanah dan batu. Menurut kesaksian Kiai Bujerimi, salah satu hodim beliau, suatu hari Ralilur mendapat sungkeman uang yang lumayan banyak dari para nelayan. Tapi bukannya menyimpan uang-uang itu di lemari, beliau malah menelantarkannya di pagar-pagar dan pohon pisang sekitar rumahnya. Ketika Ralilur dan Gus Dur bertemu. Pada awal tahun 2002, setelah lengser dari tahta kepresidenan, Gus Dur pergi ke Bangkalan untuk sowan kepada Ralilur. Uniknya ketika duduk bersama, keduanya memakai bahasa daerahnya masing-masing. Ralilur memakai bahasa Madura khas sedangkan Gus Dur memakai bahasa Jawa. Meski begitu beliau berdua terlihat saling memahami dan nyambung satu sama lain. Kala itu Gus Dur curhat pada Ralilur bahwa ia baru saja dikhianati oleh kawan politiknya. Ralilur menjawab, "Iya bieng jiah lok engak de Mbah Holil. Lok toman nyelase de Mbah Holil." "Iya. Itu karena Anda lupa ke Mbah Holil, tidak pernah berziarah ke Mbah Holil." Di akhir pertemuan Ralilur memberi uang, minyak tawon dan sebuah wiridan untuk Gus Dur. Sekitar tahun 2008, Gus Dur sowan lagi kepada Ralilur, kala itu beliau ditemani Pak Ahmadi, Cagup Jatim waktu itu. Pada pertemuan itu Ralilur malah berdoa dengan bahasa yang tidak bisa dipahami oleh tamu-tamunya. Ketika ditanyakan kepada Mbak Yeni Wahid, ia menjawab, "Kata Bapak, itu adalah bahasa Ibrani." Karomah dan keajaiban Ralilur. Ini mungkin adalah sisi yang paling menonjol dari Ralilur. Beliau adalah sosok yang unik, misterius dan sulit ditebak. Banyak keajaiban yang pernah diriwayatkan tentang beliau, mulai dari mobil yang beliau tumpangi bisa berjalan hanya dengan diisi 2 botol Sprite, kebiasaan beliau tidur dan bertapa di tengah lautan, kefasihan beliau dalam berbahasa Mandarin, hingga kemampuan beliau memberi suatu isyarat tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pada tahun 1995, menjelang kelahiran Muhammad Ismail Al-Asholi, N. Ralilur tiba-tiba saja mengirim surat berbahasa Arab kepada Abah N, Kiai Haji Mas Ali Ridho yang intinya meminta beliau untuk menulis terjemah Alfiyah. Ketika baru seperempat jalan menjalankan tugas dari Ralilur, Mas Ali Ridho berangkat umroh. Beliau lantas menanyakan kepada seorang ulama di Mekah tentang arti perintah Ralilur itu. Ulama itu menjawab bahwa itu adalah pertanda bahwa Mas Ali Ridho akan mempunyai putra setelah 8 tahun tidak mempunyai keturunan. Benar saja, tak lama setelah itu Nyai Mutmainah hamil. Akan tetapi berita gembira ini disimpan rapat-rapat oleh keluarga. Waktu itu hanya Kiai Haji Abdullah Skal, Nyai Sumtin, dan Umi Mas Ali Ridho yang tahu. Meski begitu, pada bulan keempat kehamilan Nyai Mut, Ralilur tiba-tiba mengirim air kemasan ke Demangan melalui Haji Husni dengan pesan. "Berikan air ini ke Ka'la, Kiai Haji Abdullah Skal. Minumkanlah kepada putrinya yang hamil itu, minumkan juga pada si bayi jika ia sudah lahir." Tentunya Kiai Haji Mas Ali Ridho kaget dan bertanya-tanya bagaimana bisa Ralilur tahu berita yang sangat dirahasiakan itu? Menurut saya, perintah Ralilur kepada Kiai Haji Ali Ridho itu bukan hanya isyarat beliau akan mendapatkan seorang putra. Lebih dari itu Ralilur sudah memberikan kode bahwa kelak putranya itu akan menjadi seorang penulis hebat. Sekarang terbukti sudah,
sang putra Muhammad Ismail Al-Asholi berhasil menjadi seorang penulis produktif yang mempunyai karangan puluhan nasham dan kitab berbahasa Arab pada usia yang masih sangat muda. Kepergian sang waliullah. Sebelum beliau wafat tidak pernah mengeluh sakit menurut Haji Mus, Hodim yang menyaksikan detik-detik meninggalnya Ralilur. Pada malam itu bahkan beliau masih sempat bercanda bersama kami. Beliau meminta kami untuk membaca sholawat. Minimal 100 kali. Di malam itu Ralilur memang tiba-tiba berkata kepada Haji Mus dan keluarganya yang ada di musola, ayo turun semua. Sekarang malam terakhir. Sebagai manusia perbanyaklah membaca sholawat. Beliau lalu tidur-tiduran di samping musola sambil memandang Hodimnya dengan senyuman yang begitu indah. Sang Hodim tentu heran melihat gelagat aneh Ralilur itu. Beliau lalu mengganti pakaiannya, padahal beliau sangat jarang mengganti pakaian di malam hari. Beliau kemudian berkata kepada sang Hodim, saya mau tidur ya. Saya jangan ditinggal. Jangan kemana-mana. Tumben panjenengan minta saya untuk tetap di sini, Yai. Biasanya jenengan kan meminta saya untuk keluar ketika mau tidur, tanya Hodimnya. Ralilur diam tak menjawab. Beliau lalu rebahan, menselonjorkan kedua kakinya, bersedekap, menarik nafas 2 kali lalu menghembuskannya. Hembusan nafas yang ternyata adalah yang terakhir dari sang waliullah. Malam itu, sekitar pukul 22, Selasa, 10 April 2018 Masehi, 24 Rajab 1439 Hijriah. Tidak ada yang menyangka bahwa Ralilur wafat. Beliau akhirnya benar-benar tidur dan meninggalkan dunia untuk selama-selamanya. Setelah sepanjang hidupnya beliau telah berjuang untuk menjauhi dan meninggalkan gemerlap dunia dengan hati, perilaku dan pikirannya. Sebuah akhir yang tidak mengejutkan untuk sosok seperti beliau. Akhir yang begitu indah tanpa rasa sakit, seakan beliau memang benar-benar berpamitan untuk tidur dan beristirahat sejenak. Setelah kepergianmu, mudah-mudahan kami masih bisa meniti jejak-jejak luhur yang kau tinggalkan untuk kami di sini. Kami hanya berharap, dengan cinta yang setetes ini, pendosa seperti kami kelak masih bisa dipertemukan dan dikumpulkan bersama golonganmu para kekasih Allah di sana. Sekali lagi, jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.